itu. Salah-salahnya pun agama orang, jangan kita singgung-singgung. Itulah iman itu, bodoh. Salam satu Tuhan. Para sahabat, dukung semua ya channel Bensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yesus mengatakan, Bapa di sorga mengutus aku. terus aku. Jadi, jadi Yesus di situ adalah utusan. Utusan. Jadi yang mengutus dia Yesus adalah Bapa di sorga. Begitu juga Tuhan saya adalah Bapa di sorga yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengutus Yesus. Betul? Keren. Yang menciptakan langit dan bumi serta yang mengutus Yesus itu adalah Tuhanku. Mengenal sang pintar. Kalau Anda mengklaim tadi bahwa Yesus itu ada Tuhan, tunjukkan kepada saya datanya bahwa bahwa pernyataan Yesus di Bible di mana dikatakan bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahwa tanpa Yesus, apakah Anda bisa mengenal Sang Bapa? Jawab dulu. Nah, Selamat malam, bisa saya ngomong Banyak kali sebentar? itu kepala aku ini banyak kali. Iya. Mas Gia ini dari Kristen? Iya, dari Kristen. Bisa ngomong sebentar, Mas? Buka kamera, Bang, boleh? Kawan. Yahobu. Yahobu, Bang. Bisa nggak saya ngomong dengan bahasa Nias? Ya, silakan. Kami. Bentar dulu, Bang. Hosea, ini juga bahasa isyarat ini. Jadi rauga pada Asia, Bang. Aila mana itaku bawanya dan rauga. Jadi Aila. Malu di mana, Bang? Boy fafatuna nalo ilam puala. Orang apa? Jadi Malu di mana kita, Bang? Pakai bahasa. Abang bisa berbahasa gitu tidak? halo. Halo. Pakai bahasa kita biar orang ini orang di sini biar ngerti. Oke, siap. Kau Ya, silakan. kita sama-sama orang Nias, Bang. Ya, Asisku. Dengerin dulu ya. Sebenarnya saya malu. Ya. Ya, kenapa? Malu Karena di mana, Bang? kamu itu naik di atas ini membawakan bahwasanya kamu itu nggak ada Tuhan gitu loh. Nggak ada imanmu. Siapa yang Betul, bilang saya nggak ada kamu Tuhan? iman. Saya punya Tuhan. Kemudian Ada saya katakan saya tidak punya Tuhan. punya Tuhan yang mengutus Yesus. Punya Tuhan. Itulah Jadi, itu yang kamu menciptakan itu langit dan Babaine, bumi beserta yang mengikut beserta yang mengutus Yesus. Bukan saya permalukan kamu di sini. Memang kenyataan atas Bible. Saya bawa Biblenya ini ya. Ini Alkitab kita ya. Ini Alkitab kita ini. Ini Alkitab ya. Gimana ya? Mereka aja yang aneh. Udah benar itu Yesus Ini Alkitab utusan. saya ini. Itu tadi sama dengan suku saya itu suku Nias. Saya memang suku Nias. Iya. Gini bang cuma di suku Nias ini orang Nias ini di Pulau Nias ya 99% ayat dalam mayoritasnya Kristen. Ada Islam di sana juga ya. Jadi cuma 1% ada 1% lah gitu. Iya. Makanya dia itu tadi pakai bahasa Nias gitu tadi. Katanya jangan malu-malukan kita sebagai orang Nias di sini. Kamu katakan kamu tidak ada Tuhan. Makanya saya katakan tadi saya tidak mengatakan saya tidak punya Tuhan. Iya betul. Gitu kan? Cuma Ya, saya Tuhan. katakan saya punya Tuhan. Tuhan saya adalah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, beserta juga Tuhan saya adalah yang mengutus Yesus. Itulah Tuhanku. kalau Anda kalau Anda tidak mengaku Besarkan suaranya bang, besarkan suaranya. kita mengenal Yesus, maka kita akan mengenal Bapa. Besarkan suaranya, aduh. Kartu kepala lagi aku. Besarkan kepalanya, besarkan kepalanya dulu biar besar suaranya. Yesus aja
enggak menganggap dia Tuhan. Bagaimana? Pada surga. Betul. Tidak ada di Bible. Tidak ada di Alkitab kita itu, Bang. Betul. Ada makna. Isinya ada. Ya. Di mana? Tunjukkan pernyataan atas pernyataan Yesus menunjukkan dirinya, ya, menunjukkan dirinya. Yesus, aku adalah Yesus Tuhan. Di mana? Pernyataannya, pernyataan seperti yang kukatakan tadi, yang kutanya pernyataan Yesus dijawab dengan pernyataan Yohanes, kan udah lain. Ada pernyataan Yesus sendiri ya. Siapa yang mau datang? Di mana? Ada. Di mana Injil Yesus? Ya, harus Setahu dikali- saya di Bible, setahu saya di Alkitab gak ada Injil Yesus ya, yang ada Injil Matius, Markus, Yohanes. Itu setahu saya. Yang bilang Yesus siapa yang bilang? Kalau Injil Yesus gak ada. Siapa yang bilang ini Yesus siapa? Kamu. Kau yang bilang tahu tadi. Dulu sedih. Tadi kamu bilang ada Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Di mana, Bang? Tunjukkan. Karena setahu saya gak ada Injil Yesus di Alkitab. Yang ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, apalagi Kisah Para Rasul, Roma, Wahyu, Mazmur, Amsal, gak ada Injil Yesus. Coba tanya, masih mau kau datang besok? Bilang gitu. Kamu mengatakan bahwa Injil Yesus ada. Makanya aku bilang tadi samamu di sini, otakmu itu taruh di kepala, bukan di dekul, bukan di pantat, gitu. Mati lampu di sini, Bang Cuma. Mati lampu. Ini Mati teman lampu, kita Bang, ini ya. siapa ini? Gelap ya. ARN. Semangat siang. Bang Cuma gelap ya. Itu masih terang. Bang Cuma gelap ya. Gelap. Terang. Enggak, lagi mati lampu di sini, Bang. Oh, mati lampu. Dinias ya. Itu cahaya HP, itu cahaya HP. Oh gitu. Banyak-banyak belajar lagi tadi sih. ARN. Di mana lagi nih? Suruh banyak belajar. Enggak salah itu. Kenapa lagi Lagi- salah aku ini? Iya, banyak-banyak belajar Mau lagi. mati lampu lu, Bang Cuma. Banyak belajar gimana maksud abang ini lagi? Kan udah aku katakan bahwa di Bible tidak ada pernyataan Yesus ataupun Injil Yesus. Banyak belajar lagi supaya bisa. Kalau ada ya, saya siap jadi guru, saya siap di sini jadi muridmu. Kalau ada Injil Yesus. Masolang generasi. Gimana itu? Saya mau belajar betul-betul sama Anda. Kalau ada di Bible ataupun Alkitab, ada Injil Yesus. Silakan. Ada Injil Yesus bodoh. Oh, tadi kamu katakan ada Injil Yesus. Ini memang Tadi ada, sekarang nggak ada. Yang mana benar? Ini kayaknya sekolah tematika aja. Tadi kamu katakan bahwa Injil Yesus itu ada. Sekarang tidak ada. Yang mana benarnya? Mana yang benar? Mana yang Nggak benar? paham aku loh, Bang. Kasih paham dulu aku. Biar aku belajar sama abang. Yesus itu firman. Bukan Injil itu kitabnya, kumpulan kitabnya dari Matius, Markus, Yohanes. Kamu nih bertanyanya Begini, Bang. Begini, Bang. Begini, Bang. Jadi kamu bilang pula ada Injil. Bang, siapa ini tadi mengatakan? Firman Yesus Siapa ini tadi itulah mengatakan yang dalam bahwa? semuanya. Sebentar. Perkataan Yesus Sebentar. itulah yang di dalam Ini tadi siapa ini tadi Injil mengatakan Yesus. bahwa di Alkitab ada Injil Yesus. Di mana itu? Kita dulu sama saya. Injil Injil. Yesus. Kalau siapa yang bilang ada Injil Yesus, itu bukan Kristen. Simeon.
Injil itu Markus Lukas Yohanes yang menuliskan semua perkataan-perkataan Yesus. Perkataan itulah yang menjadi firman. Perkataan itu tadi bang, yang mengatakan itu tadi bang, Simeon, bahwa di Alkitab ada Injil Yesus. Ya, Nah makanya kitanya di mana? Ya Simeon berarti ya anggaplah dulu dia tidak memahami pertanyaanmu. Tidak memahami, tidak pintar ya. Otaknya gimana? Di dengkul atau di pantat itu? Jangan juga. Oh. Jangan Oh, tidak memahami. Otaknya di mana itu? Bahasanya di pantat di mana? Kamu sementara otakmu di mana bertanda? Iya memang betul. Hah? Memang betul Kristen, itu. tapi bahasamu bukan Kristen. Kau bilang kau bukan meluruskan, jadi menghina orang kau. Otak di pantat, otak di mana? Otakmu mana? Oh, bodoh. Ngomong. Tadi meluruskan sama Kamu itu aja yang kau bahas. saya tadi meluruskan samanya, Bang Ngeong, Berarti jangan dia tidak sekali paham. kamu katakan Sekarang yang kamu tidak sama ada saya. di Bible. Jangan turunkan saya ya. Jangan turunkan saya lagi. Sampai habis kita ngomong. Jangan turunkan saya lagi. Ya silakan. Ya? Apa yang kamu mau bahas? Ayo. Tanya apa sama saya? Oke. Saya jawab. Nah. Apa? Tadi Bang Cuma, ya silakan Bang Cuma ya. Yesus itu siapa Silakan. dulu? Tanya dulu. Nah silakan. Utusan. Bang Cuma. Utusan. Utusan Tuhan. Yang bilang utusan siapa? Yesus sendiri. Bukan ini si Aston. Yesus itu siapa? Yesus itu menurut kekristenan yang kita pahami melalui kitab Injil itu adalah Allah yang datang Anak Allah. sudah Yaitu Tuhan bukan? firman. Dia itu Tuhan bukan? Jangan kau menaik-naik orang. Kau dengar dulu biar paham kau bodoh. Jangan banyak cerita. Saya mau singkat kesimpulannya Bang. Jangan banyak cerita. Saya mau singkat kesimpulannya. Itu manusia atau Tuhan? Dia Tuhan. Bodoh. Dia itu manusia apa Tuhan? Dia Tuhan. Tuhan. Di mana? Tunjukkan pernyataan kepada saya. Tunjukkan kepada saya pernyataan bahwa Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan di mana? Itu adalah omongan Yesus. Semua pun sudah dikatakan di situ. Tunjukkan. Abang itu menunjukkan. Kau. Tunjukkan kepada saya. Di mana? Tunjukkan sama. Dalilnya. Dalil. Tunjukkan dalilnya. Dalil lagi. Injil Matius. Bicara aja udah bodoh Injil kali kau. Nggak ada pernah di Kristen bicara dalil. Bodoh. Mana Dari kau mana ini? Kristen mana kau? Dalil mana kau? Kali kau ini kayaknya. Harus ada dalil. Bodoh kau. Makanya kalau kita naik room gini Bang. Kristen berbicara Makanya tentang kalau dalil. kita naik Di mana diskusi di firmannya? room orang Dalil, asing bukan seperti Bang Cuma di sini, kita harus otak kita di kali kau. kepala kita, otak kita jangan didengkul, jangan dipatok Otak kau yang didengkul. Seperti otak. Bodoh kau. Ya, otakmu bicara. Nggak paham kau bicara apa. Di sini ada dalil Bang Siu yang ada firman. Kalau Anda berbicara tak ada dalil, maka kukatakan otaknya didengkul. Kau memang ada kau bicara dalil. Sedangkan Kristen tidak pernah berbicara dalil. Itu dari bilang kau bawa nama Kristen. Oke. Ya. Kalau pendeta khotbah begini, kalau pendeta Firman. berkhotbah Ya, berdasarkan dalil Dalil. atau tidak? Firmannya. Sebentar dulu. Bukan dalil. Sebentar dulu. Kalau pendeta berkhotbah berdasarkan dalil atau tidak? Berdasarkan firman, bukan berdasarkan dalil. Ya. Oke, Paham nggak? firmannya. Paham nggak dalil? Atau sebutkan tidak paham kau. Bukti. Tunjukkan. Atau mungkin kau Dalil. Silakan buktikan kepada Kenapa saya lagi? Itu aja Injil pertanyaan mana, untuk kayak di anak-anak. Alkitab mana. Sebentar. Tunjukkan kepada saya di Alkitab mana Bang yang mengatakan pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Nah, pertanyaan kau sudah 1000 kali aku dengar dari tadi. Kau baca aja itu semua. Dijawab. Makanya dijawab kalau sudah didengar. Di dalam firman-firman yang ada tertulis di kitab Yohanes, Markus. Nah, Yohanes berapa?
Kau baca saja Yang kutanyakan begini bang, yang kutanyakan pernyataan Yesus, Anda jawab pernyataan Yohanes, kan udah lain. Di dalam Jadi Injil otakmu itu Yohanes. didengkul, jadi otakmu didengkul kamu. Bukan apa lagi kamu. Yohanes, bukan itu bukan firman Yohanes, Yang bodoh. kutanya, Itu Injilnya. yang kutanya, Kenyataan yang kau yang kutanya. apa yang Anda pahami dulu, makanya kalau orang bertanya jangan dipotong-potong bang. Yang bertanya, di mana pernyataan Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan? Jangan. Kata-katanya itu karena tertulis di dalam Injil Yohanes, Injil Matius, Yang Injil Markus, yang Injil kukatakan Lukas. bang, begini bang, yang kutanyakan pernyataan Yesus bukan pernyataan Yohanes. Siapa yang pernyataan Yohanes bodoh? Kau dengar jawaban aku juga. Pernyataan Yesus itu dituliskan dalam kitab yang ada di kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Bodoh. Gak ada tuh bilang pernyataan ini. Dituliskan, pangku dituliskan. Loh, Bodoh kan? di mana? Di mana kau lagi? Makanya aku bilang kalau aku mau naik di level orang Muslim ini, kalau aku diskusi sama orang Kristen, otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul semua. Nah, itu otak lu. Lain kita tanya, Ontanya kau, otak onta. lain kita tanya, itu nggak dijawab. Makanya aku bilang otaknya bukan di kepala, otaknya di dengkul. Kau itu nggak paham bahasa. Ngomong. Bicara apa yang orang ngomong. Makanya otak itu dipakai, otak itu Kalau bang lagi dipakai. mabuk, Kamu kalau kan lagi pernah mabuk, sekolah, jangan guru bicara. pernah mengatakan begini. Bagus, Guru pernah mengatakan, anak-anak, murid-murid, kalau otak kalian itu harus dipakai di kepala, jangan di dengkul. Mengerti? Mengerti. Sekarang Anda sudah tamat. Anda mengklaim bahwa otak Anda di pantat Anda, bukan di kepala Anda. Seperti itu. Buktinya bisa ku buktikan perkataanku. Bisa ku buktikan perkataanku. Yang kutanyakan adalah pernyataan Yesus dijawab dengan pernyataan Yohanes. Makanya ku katakan otakmu di dengkulmu. Kau ngerti nggak arti pernyataan? Jangan bicara dengkul-dengkul lah. Iyalah orang Ini lagi. Udah sekolah tidak tahu arti pernyataan. Bukan inam lah kau. Oh, marah dia kan? Buruk kau ngomong. Jangan poning, jangan poning. Manik, Anda ini sekolah. Anda ini sekolah. Masa arti dari pernyataan tidak tahu? Sekolah mana kalian? Jangan kau balik-balik juga. Sekolah mana Anda ini? Ya kau paham, kau bisa bertanya. Anda ini sekolah di mana dulu? Sekolah di mana Anda ini dulu? Guru kau aku yang ngajarin, guru kau aku yang ngajarin. Iya. Kau usah pelajarin saya. Iya Pak Guru, iya kakek guru, iya kakek guru. Tanya pernyataan itu. Oke. Kamu yang ngajar guru saya. Kau bertanya sama orang tapi kamu yang ngajar guru saya. Oke. Saya jawab. Anda sebagai kakek guru. Oke, kakek guru apa arti dari pernyataan? Kau tanya pula sama saya, kan bodoh kau. Kau yang tanya, kau udah tahu aku bilang. Kamu yang ngajari guru saya. Kau yang mengeluarkan pernyataan tadi, bahwasanya aku kakek gurumu. Ya. Kan kamu yang mengajari. Bodoh kau. Kan kamu sendiri yang mengajari guru saya. Iya, kau tahu nggak? Kan yang mengajari guru saya kan? Guru tanya ini. Enggak. Ngerti nggak kau arti pernyataan? Kau jawab dulu itu. Dan kau balikkan pertanyaan ke aku. Iya kakek guru, kasih paham aku apa itu pernyataan. Apa itu arti pernyataan ini? Udah kau. Tawa. Aku terbahak mendengarkan perkataanmu ini bang. Nyong Alexander. Masa kita Kristen jadi Kristen berdebat? Di sini bukan berdebat bos. Esensinya saja udah langsung. Jawab saja. Kau kalau ditanya orang kau jawab. Jawab aja udah. Apa pernyataan itu kalau kau tahu dulu? Kau ngomong pernyataan Yesus. Pernyataan itu apa? Pernyataan itu adalah perkataan. Perkataan. Iya. Perkataan apa? Apa lagi? Sekarang kita tanya yang di dalam kitab kita itu perkataan Yesus atau perkataan siapa? Contohnya?
Yang di dalam Apa, Bang? kita itu di dalam Injil. Yang di dalam kitab-kitab merupakan itu tulisan. perkataan siapa? Oke, perkataan Yesus Perkataan Yesus. Terus kenapa kau bilang lagi ada Injil Yesus? yang dituliskan oleh sebentar, yang dituliskan oleh murid-muridnya. Iya. Jelas? Ah, Itu atas Kau bertanya perkataan pernyataan. Sebentar dulu. Ini mau dijawab. Kalian itu atas pernyataan Yohanes menuliskan perkataan-perkataan Yesus. Bisa kita katakan benar dan bisa juga kita katakan tidak. Kenapa? Yang menuliskan adalah Yohanes, bukan Yesus. Nah, seperti itu. Jelas? Iya. ya. Jadi artinya menurut kau kitab-kitab ini dianggap tidak benar. Itu menurutmu? Menurutmu dulu. Saya tidak menganggap itu. Saya tidak menganggap itu. Kau yang mengeluarkan pernyataan kitab itu kan ditulis sama Yohanes. Di sini saya tidak ada katakan bahwa Jangan kau ngomong dulu. Kau dengar. Bible itu ataupun Alkitab itu dituliskan berbohong. Tidak, saya tidak katakan itu ya, tidak benar. Saya Jadi tidak kau katakan itu bisa bahwa saja Alkitab itu tidak saja benar. Saya tidak Itu katakan statement itu. kau. Statement. Apa arti statement ini dulu? Kau pula bertanya. Kau udah jadi. Kakek guru. Kau salah lari bicara kau. Guru, kan? Langsung aja ke pokoknya aja. Langsung ke pokoknya. Kan Buruk kakek balik. guru. Ya, Itu kakek guru kan? Apa dulu statement? Statement. ya. Statement. Murid. Jangan-jangan Spiderman. Jangan-jangan Spiderman. Manusia gungu. Kasian kali papa kau sama mak kau mendengarkan kau nih, Pak. Iya. Mas, Manusia gungu. sudahlah jangan saling menjelekkan ini. Ya. Oh, banyak kali. Banyak kali yang nyerang aku ini cuma. Ya. Ini aku menyerang kau. Buruk statementmu. Miss you. Apa artinya statement? Statement apa statement? Kan ngerti aku statement. Iya, silakan Bang, silakan Pak Listian, silakan. Miss you. Iya. Kau tengok Apa lagi? Kau tengok kau yang berdiskusi ini bukan lagi berdiskusi. Jadi Apa? janganlah ambil suatu suasana yang berlebihan berdiskusi ini. Ku tengok kau Berlebihan. Di mana saya ambil profesor berlebihan, Bang? kau yang berdiskusi ini. Bukan berdiskusi, berdebatnya kau ini ku tengok. Itu bukan kayak Tempat saya. jangan samakan sistem Muslim Saya dengan berkata atas Kristen. dalil, Bang, atas perkataan Alkitab, Bang. Iya, masalah Alkitab jangan bahas-bahas. Itu Atas tidak ada yang urusan dituliskan Muslim di situ. Alkitab. Jangan, saya kan nama-nama, Bang. Abang, Tengok kau ini masih jangan tamat seperti SD-nya itu. kau Saya ini. di sini. Ikan juga nggak tamat, Bang. Belum tamat lagi SD ku tengok kau ini. Kalau bahasa Kristen itu bahasa iman. Lagi SD. Tapi jangan udah sok jago kau beginilah begitulah. Siapa tak yang utus Tuhan itu yang musuh. Iya. Kau ini. Bukan saya marah sebenarnya. Marah Cuma ini. caramu menyampaikan Marah-marah ini cuma. sesuatu yang kau tanyakan itu enggak ada 4 lawan 1 jadinya ini ya. 4 lawan jadi 1 ya. Enggak ada perlu. Kemana ini? Sebenarnya kita mau ini aja kau Ada yang- bikin aja kita membahas sama 4 lawan 1. Main. Ini. Tunggu dulu. Ada yang kau Ya, bilang tunggu, ya. otak Tunggu, yang siap, Bos. dipantat. Mana bahasa iman kayak gitu? Kutanya kau dulu, bahasa iman kayak gitu? Gak ada bahasa iman seperti itu. Tapi jangan lancang kali mulutmu itu. Jangan marah-marah, jangan apa kucing-kucing lah, Bang. Seagama. Yang kucing-kucing. Di Jangan panik. hanya Ku tengok muka Abang pucat. Jadi Jangan pucat mukanya, Bang. bahasa-bahasamu itu bahasa Jangan pucat. pasaran. Enggak, bentar. Nggak ada. Sebentar dulu tuh. Udah pasti Tuh bahasamu itu jangan marah-marah. gak cukup-cukup. Bukan saya marah, cuman mulutnya itu nggak ada aturan. Iya, betul Pak Sebuah. Assalamualaikum. Iya, memang otak orang Kristen itu otaknya didengkul. Baiklah kau, mulutmu bincang mulutmu itunya yang ku
kuralat sekarang. Kalau bahasa Kita mau ketemu di tentang mana? agama harus Yaho buah, benar-benar Yaho pacebua. diimani Yaho, Pak itu sebenarnya. Tapi mulutmu ku tengok Yaho, Pak Cibua. mulut pasaran. Yaho pacebua. Banyak ngomong kau. Yaho pacebua. Saya pakai bahasanya sini ya. Yaho pacebua. Sama kau. Gimana kau suka di bahasanya? Tak sama kau. Bagi kau. Bahasanya saya tahu. Tenangkan Tapi diri. mereka cibuk. Marah bang. Ya. Bukan saya larang dia ngomong, cuman nggak ada isinya itu. Ya, Pak Jebo juga jangan marah-marah juga nanti mengeluarkan kata-kata yang Tunggu dulu. Bilang babi Kalau orang. dibilang bahasa Ya. tentang agama ini, jadi bahasa iman, berarti Yang marah-marah di apa sini yang siapa? salah dibenarkan. Ah, itu sebenarnya Yang ini marah-marah di sini mulutnya siapa? nggak ada otakmu, di pantatmu lah otakmu. Udah Pak Jebo Yang juga maki-maki jangan siapa? berkata-kata seperti itu. Nanti sama saja nih nanti. Dia maki-maki di sini siapa? Ya. Nggak ada Siapa etika yang mulutmu maki-maki? itu. Nampak kali kau yang tidak punya sekolah itu. Ya. Yaho pacebua. Tak sama kau. Yuk, Amisio bertanya aja. Jangan maki-maki Pikir bang. udah profesornya otakmu itu. Masih banyak yang profesor dari Kristen ini belum pernah ku tengok mulutnya kayak gitu. Otakku, begini. Otakku di kepalaku bukan di otakku. Otak saya di kepalaku bukan di patatku. Kau suruh-suruh orang di pantatnya otaknya. Kalau diskusi itu dengan kesadaran, dengan hati yang Ya, dengan ya, hati yang dingin, ya. mata yang dingin, itulah yang Siap, sebenarnya bos. diskusi. Kau Siap bos, maaf bos. orang di pantatmu lah otakmu. Oke, udah Pak Siap Jebo. bos. Sorry bos. Tenang ya Pak Jebo ya. Si Juma ini nggak ada yang beres ku tengok. Siap bos. Sorry bos. Siap bos, mulutmu kayak taiknya mulutmu. Sudah buat. Bang Juma, Bang Juma kenapa yang mabuk jadi dikasih naik? Jangan berhasut Aduh, Pak Jebo. Tenang, kendalikan Tempat diri. Indonesia inilah, kayak gini lah. ini udah mabuk tua ini. Bos, udah mabuk tua ini. Dilintasi dengan agama. Ah, inilah kejadiannya. Mabuk tua. Mulutnya pun nggak ada. Sama kenyataan. Ya kembali ke diskusi. Ayo Kenyataan, kembali kamu ke itu diskusi. gak ada. Biar jangan nanti Kamu jadi salah naik-naik di sini konflik. lah, di room kayak gini. Oke, sudah mulai diskusi saja. Kita jangan marah-marah lagi di sini. Saya mah Ya Pak Jebo. Saugel ya Pak Jebo. Pucak abang. Sudah. Abang kenapa pucak? kayak Dia kasih 3 kong tua dia. kali dia yang membahas Orang belum, Kenapa udah mabuk panik? dia. Jangan panik bang. Abang jangan panik panik. aku, bukan panik. Tapi pucak. Cuman cara Nggak panik, tapi penyampaian pucat. itu nggak punya etikanya kamu. Sementara yang kau bahas Nggak panik tapi pucak gitu. tentang agama. Sana kayak gitu. Sebentar, kau panik tapi pucak gitu. Pentak. Dia minum kong, dia minum tua di warung 3 kong tadi harmal jadi ya. Palestina. 3 botol tadi. Iya. Minum Dia minum di warung tadi 3 kong. babi. Bukan peminum babi. Oh, aduh, punya dakwah. Etikanya kau. Etikanya kau. Keluar kamu. Oke, sudah Pak Jebo. Sudah tenang. Christian. Tenang. Jangan. Tidak punya Istrimu. maaf, tidak punya etika tapi dia berkata babi. Nah, gitu kan. Babi kamu. Sudah Bapak. Bohongkan kau. Udah berapa Tadi dia minum tua di warungku 3 kong. Kambing. mabuk. Punya 3 kong. Anjing kau. Makanya itu buka baju. Mau kepanasan. Sudah kepanasan itu. Sudah kepanasan dia itu. Kalau dibilang Tuh, tapi panik. emisiu, Nggak panas tapi panik.
Kalau dibilang diskusi dengan agama, harus dengan hati yang senang, pikiran yang waras, bukan otakmu jadi di pantatmu. Itu sebenarnya punya etika. Bukan gak waras. Baru kau udah dibilang kayak gini, baru kau bilang kau tuduh orang minum. Kan orang kurang ajar juga kayak gitu. Lama stroke ini. Allah. So, jangan biasakan minum tua besok ya. Macet. Oke, silakan Bang Nyong. Bagusanlah kita minum daripada kayak gitu orangnya. Tak bongkar dia. Minum tua di warung. Bagus. Saudara Listian ini mau meluruskan, Bagus minum ya. Bukan memperbaiki. peminum bodoh. Bagus Dia tahu kau. Itu ngomongnya nganggur gitu. Apa nggak minum itu? Profesor, kau buat hal nggak punya otak kau dari cara bicaramu aja pun nggak punya Dia datang ke etikanya warung babi tadi. kau. Bakar ujungnya dulu Bapak Listian. Bakar ujungnya. Bakar ujungnya dulu. Kalau memang kau yang Iya, bakar ujungnya. Bakar. dengarkan dulu. Udah beres dulu kamu, udah beres. Kalau memang benar kau Sudah beres dulu kamu. dengarkan dulu. Sudah beres dulu. Beres dulu. Benar kau yang beragama itu, salah-salahnya pun agama orang, jangan kita singgung-singgung, itu urusan dia. Itulah iman itu, bodoh. Nah kan? Berarti Bapak pintar begitu. Biasanya kan biasakan minum tua lagi. Iya pintar. Itu udah hebat. Iya pintar. Sorry pintar. Hanya menyindir-nyindir agama orang Tidak lain. tahu Bang. Warga saya bagaimana ini? Kacau kali semua. Gara-gara Sorry, pintar. MSU mengatakan Yesus itu utusan, marah yang lain. Nah, dipaksanya saudara MSU mengaku Tuhan tidak bisa dia karena memang hanya utusan, gitu maksudnya tadi. Itu Bang. Saya semua tadi. Dia mengangkat. Ya utusan. Ngapain yang sampai pada situ? Kira-kira dasarnya apa nih dari Bang Aimisio mengatakan Yesus itu adalah sang? Karena enggak bakar ujungnya. Biar lebih tenang. Ngomongin yang lain lagi. Ya. Kalau yang menjawab itu Berantem aja ini. Asik itu aja yang diomongkan apa itu dijelaskan pun percuma, masuk kiri keluar kanan juga nggak paham juga yang itu apa. Jangan itu aja. jelaskan pun sama kalian ngerti otak kalian itu. Siapa yang gak ngerti lagi? Aku. Oh, Kristen gak ngerti ya? Babi kau jangan buka mulutmu itu. Coba Kalau semuanya Kristen dulu. dijelaskan Oke, sama silakan Kristen Bang gak Zuma ngerti begitu. pimpin doa biar kita berdoa dulu kita ini dengan baik. Coba Kalau dulu setelah itu kuatnya. tahu kalian itu, disitulah ukuran iman kalian itu. Abang kita ini meluncing orang lagi. Bahaya ini. Ukuran itu. Dikasih berarti. Pak RT tolong diamankan dulu Pak RT. Ya, tadi saya berusaha mengamankan tapi tidak didengar-dengar ini sama Pak Listian. Tapi didengar ini, bakar ujungnya dulu Pak Listian. Isap bye-bye. Silakanlah. Aku gara-gara nggak ada etikanya itu yang saya larang itu. Masalah diskusi itu nggak saya larang, cuman mulutnya itu nggak teratur. Ulau. Terima kasih Pak Zebu Asaukele sudah mengingatkan. Yang pula bilang orang Merasa gila. tinggi kita yang hidup ini. Ku ingatkan kita semua Sekarang kita mau jangan dengar merasa Nyong hebat kita Alexander. yang hidup ini. Kakak Nyong, boleh dong dijawab itu Kakak Mesio. Benar apa salah? Nah, ini suara Salah kok. Jadi orang gila aku jadinya.
Ada gila. Cuma menurut pendapat masing-masing ini. Bakar ujung dulu. Oke. Saya paham itu. Saya dianggap gila karena saya mengklaim tadi bahwa Yesus itu utusan, begitu kan? Iya. Mulutmu itu, tutup mulutmu itu, jangan bahas-bahas agama orang. Bisa. Orang selesai bicara baru bicara lagi. Bahasa Saya agama di sini. Bang. Tolong hormati saya. Yang ku bahas di sini agama aku, Bang. Bukan agama Islam. Oke. Namanya Menarik diskusi. nih. Tadi dikatakan Udah bahwa masuk Yesus di itu otakmu utusan. itu, Ini kira-kira Ini bahasku Ini bahasku pada agama Kristen. Waduh, Bukan salah agama pelanggaran Islam. ini. Pakai bahasa yang semestinya, Bang. Nggak ngerti saya. Nah, artinya begini Pak RT, yang Siap. ku bahas adalah agama Kristen, bukan agama Islam, betul kan? Betul. Bahasamu aja pun ku tengok nampak kali kau nggak punya sekolah. Ini juga apa-apa. Belum selesai orang bicara, kau potong-potong. Saya usir dari warga aku ini. Diskusi yang sehat, ganti-gantian. Nah, betul. Kita tidak apa untuk hiburan kita ini biar Bapak ini, tegang juga. bentar dulu, Bapak ini Yesus itu Tuhan bukan? Ini kan nggak sehat. Jadi baru ketemu di Palestina Cibua, Yesus itu Tuhan atau utusan Bang? Bukan gurukunya kau. Palestina. Bukan gurukunya kau. Berat ini, berat. Iman saya lah itu kalau memang Yesus itu Tuhan. Iman saya lah itu. enak lihat Iman orang itulah iman. Di mana iman datanya itulah itu, Bang? imanmu. lihat Itu orang kalau mabuk. saya. Di mana datanya itu Bang? Gimana lagi datanya? Kan saya. Kalau datanya. Jadi Anda Percayaan ini saya, mengatakan apalagi Yesus datanya. sebagai Tuhan tanpa data, begitu? Anda mengatakan Yesus adalah Tuhan tidak ada data, begitu? Udah saya bilang itu kepercayaan saya. Ada datanya tidak? Apalagi kau nanya-nanya data kau. Ada datanya tidak? Tak sama kau. Ada datanya tidak, Pak? Seharusnya Palestina ini bilang imani saja. Gitulah. Apalagi? Hilang stres gara orang mabuk. Udah. Sorry, pemirsa, teman-teman. Harga saya sedikit rusak ini. Tolong dimaklumi. Sudah punya ginjal kayaknya Bapak ini. Sabar. Bantu nanti itu warung. Itulah kau di situ kan? Bodohnya. Sudah pernah amnesia Bapak ini kayaknya, pernah amnesia. Kasih. Ya, itu pengaruh tua malam ini itu. Kayaknya enggak, kayaknya Bapak ini kemasukan Roh Kudus kayaknya. Almesiu. Kau mau alap Siap. Almesiu, kau mau alap ya? Siapa mau alap? Kau. Mau alap lagi katanya. Aku bukan mau alap. Bisa sopan sedikit si Tepuk. Sopan. Kau mau alap ya? Ya, saya RT loh di sini. Bukan. Tolong hargai. RT enggak, iya sama. Enggak, kau tanya tadi di mana dalilnya Yesus itu mengaku Tuhan, kau bilang kan? Dari dulu Yang kukatakan, sebentar dulu. Yang kukatakan di mana pernyataan Yesus mengakui dirinya sebagai Tuhan. Silakan. Jawab. Yang kau tanya baru-baru ini tadi, di mana dalilnya Yesus mengaku Tuhan, kau bilang. Semenjak dari dulu nggak ada Yesus mengaku Tuhan seperti Allah itu, ya. Ini sama Bang Juma ini ya, sama Bang Juma ini. Jawab itu Bang Juma. Mau diskusi atau mau marah-marahan nih? Iyo, aduh. Bukan Dari tadi marah. yang dengar Pak RT ini. Dari ngomongnya dari Mau marah-marah. I miss you ini Kristen Bang si Tepu. Ini Bang Juma, Bang Juma. Bukan Ini marah. samamu ini. Aku sama Bukan dia, dirimu, sama kamu. bukan aku. Misi itu Kristen gila.
Dia Kristen bang. Kristen yang Kan dia tidak berkata mengakui Yesus itu Allah. Tuhan. Allah itu Anda berdiskusi Listian, sama Bang tolong Cuma. rokoknya dikasih minggir dulu Pak Listian. Bapak Listian, rokoknya dikasih minggir Bang. Oke. Oke. Tolong lah. Baru gitu. Udah mabuk tuh payah lah. Iya, saya sudah tertipkan ini, tapi tidak ada yang mau tertip Mabuk. ini. Siapa yang bilang mabuk itu? Aku orang Iya, yang tidak ada yang bilang mau, tidak ada. Kiri kanan kosong. salah itu. Oke. Iya, Oke, masih mau tunjukkan masih data waras apa dia, ini? masih Kakaknya? waras, masih waras. Tunggu dulu. Yang saya bilang Ya, itu, tunggu. Ya, kalau tunggu. memang Ya. diskusi harus dengan Memang, oke. hati yang benar-benar diimani. Matilah saya, Pak Bukan RW kayak datang. yang dibilang MSU itu otaknya yang kualitas, otaknya yang desulnya lah. Ini itunya yang saya Misalnya yang saya dikasih salah lah. Begitu. sehingga yang mendengar itu oh iya ya. Jadi Oh iya. I miss you. kayak gininya Ya, otaknya jadi di Siap. pentaknya. ya, Udah. I miss you. ya, Iya. Nyong. iya, Kepala desa. iya. Ganti namamu aja jadi kepala desa. Kalau desa. Lengkap kan? Udah malam ini, udah jam berapa ini? Udah jam 1:30, bentar lagi nih loh. Iya. Ayo Bang Listian, tanya menurut tema sama Bang Zumanya. Apa masih dalam Ini- pengaruh mabuk? Bagaimana ini Pak RW? Warga kita Kalau tema itu kurang pandai saya tanggapi ya. Begini, Bang Juma, kalau tema itu kurang pandai saya tanggapi ya. Karena Alkitab saya tidak ada di sini. Memang pandai kan kok. Dia saudara MSU ini Bisa-bisa Bang Juma percaya Yesus katakan saya Tuhan, asumsi gitu. lagi. Bisa Beliau nggak katakan percaya lagi Yesus Tuhan. asumsi ya. Saya kan dia asumsi, percaya saya pakai data Yesus loh. utusan itu loh. Kalau nggak percaya dia ya Utusan. tak usah. Bukannya utusan, bahkan Yesus mengatakan di Injil Matius adalah Yesus adalah hamba. Betul. Hamba dan utusan. Kalau memang utusan sama kau ya utusan. Kenapa dituhankan? Mati nih. Ya, akulah itu kepercayaanku lah itu. Wah, gawat. Nggak gawat itu. Dia Yang mana satu? Lah, Yang mana satu? gawat itu Bang. Tuhan itu cuma satu. Bang Jibu, udah gawat itu. Kalau gawat sama kau nggak gawat sama aku. Ya, Iya, kasih minggir rokok dulu Pak Listian. Udah lama di blok Anda apa? sama TikTok. Tuhan itu cuma satu yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya termasuk Yesus. Itulah Ya Tuhan. lagi. Siapa yang bilang sama kau? udahlah, Seratus Tuhan. Nggak usah itu yang kau bahas lah. Yang lain Memang Tuhannya Kristen gak pakai cemburu. Ya. Yang lain Kencang-kencang lah. Tuhan. 200.000 Langsung mati kita. Minggu ini. Yang katakan itu siapa? Tuhannya Kristen gak cemburu. Katakan siapa Jibuan? Enggak saling berantem Tuhan orang itu. Ngomong itu. Kadang-kadang nggak masuk logikanya pertanyaan. Panjang ini Kan Bang. dengar dia itu udah mabuk, Kan dengar dia. kalau Udah mabuk dia itu. Kalau kasih tutup dulu kamera kau. Mati nih. Di belakang. Dulu kakak. Dari tadi kau ngacas saja kau. Dulu main kita. Ya bapak sama anak sama orang berantem jadi Tuhan orang tuh. Udahlah. Kamu kok. Yang samakan bodohmu sama Kamu udah pucat kayak gitu. Amin dulu kapakmu main kita ayo.
Sama-sama niat. Atau ada tombaknya itu? Gimana ini Pak RT? Pak Zibo. Sama niat kan. Punya tombak nggak? Kurang paham ini saya Pak Dusun karena dari tadi ribut masalah judul awal nggak nyambung-nyambung sampai sekarang. Ada Pak Dusun ini. Oh iya kan? Pada ada di sini. Tinggal kepala desa yang belum ada. Besok di Medan nggak boleh ada yang tua-tua SD. Boleh ada yang Kepala desa. Kepala desa ini. Pak Lurah yang ada Pak Lurah. Pak Lurah kepala desa gak ada. Itu sudah ada. Aman motor kita ini. Besok di tempat Malaysian nggak boleh ada yang Semua generasi hancur sudah. Begini Bang Cibua, begini. Kenapa aku katakan tadi bahwa Kristen itu dipatahnya karena mereka katakan yang tidak ada datanya. Makanya saya katakan otaknya bukan di kepala, di dengkul. Itulah yang saya bilang itu. Itulah yang saya bilang itu. Memang benar. Iya. Kalau memang Otaknya di kepala begini. Kalau otaknya di kepala tadi, pasti dia mengatakan Yesus itu adalah Tuhan. Tidak datanya. Karena dia katakan tidak ada datanya, makanya aku katakan otaknya di dengkul. Iya. sebaliknya otakmu itu yang di pantatmu. Kenapa saya bilang? Seakan-akan kau paksakan orang. Di mana? Karena pengetahuan manusia ini berbeda. Kan saya berkata berdasarkan data. Jadi kalau Data saya di sini. ikuti alurmu dulu. Tunggu dulu. Saya ikuti dulu alurmu. Jadi kalau Alur mabuk sebenarnya atau tidak. bentar dulu, jurus mabuk kita ini atau jurus apa ini? Pak Sarudinnya dulu bakar. Pak Lurah selesai kita. Udahnya. Saya ikuti dulu alurmu. Dia tidak sanggup menjawab. Jangan sampai kau bilang otakmu di pantatmu. Itu yang saya bilang itu. Oh, oke. Saya paham. Oh, itu sorry. Oke, sorry. Seakan-akan Aku minta maaf. Minta maaf kan. Sudah waktunya tidur. Pak Stian Cibua, aku minta maaf ya. Ayo pulang. Minta maaf dulu ya. Siang. Oke, ya bentar dulu ya. Kepada semua tadi yang kukatakan, saya minta maaf ya. Ini hancur sudah. Saya minta maaf ya. Kepada semua yang kukatakan otaknya di dengkul tadi, saya minta maaf semuanya ya. I'm sorry. Saya juga Maaf. Yang sudah kukatakan otaknya di dengkul, di pantat, saya minta maaf ya. Barisian parkir di mana motornya tadi? Bistian bisa pulang sekarang. Yakinlah. Iya. Bistian, sel sudah mau tutup. Ayo Bistian. Lurahnya ada 2. Dokternya udah datang, dokternya udah datang dijemput. Macam ini. Lurahnya ada 2 lurah. Direktur ambulans, tolong naik. Allahu Akbar, Masya Gak ada kata lurah ini. Tinggal kepala desa yang gak ada ini. Pak Desa. Ada kepala desa sudah ada Pak tadi. Kades. Pak Desa sudah hari tadi, Pak Amisio. Tinggal mobil mati tidur. Mas, mana Bapak tadi? Mana Mas tadi?
Bapak itu tadi. Allahu Akbar. Ya untuk Mana Bapak itu tadi? Kenapa kabur Pak? Pak Itu Listian sama tadi dengan sudah suku istirahat saya juga ya, itu Bang Juma. Bang. Bang Juma sama dengan Sama apa? Tidak ada yang sama apa di suku kami sini. tuh. Tolong turun Pak. Masa dijemput nanti Saya sudah jemput tadi ya. Kebetulan Pak Listian tadi tuh depresi gara-gara dia sedang mencari Tuhan. Jadi Oh, dia gitu, Pak, ya. depresi ya. Wajar. Wajar ya. Allahu Akbar. tidak bawa suntik Pak dokter. Oh, kebetulan saya sedang di perjalanan pulang ini Pak. Oh iya bersyukur lagi. Heran Sedang aku membawa alat begini. saya. Begini. Di Komal ini kan komalnya orang Muslim. Heran aku tiap kali aku naik di Komal Muslim, aku katakan Yesus sebagai utusan. Naik orang Kristen maki-maki. Kalau paham Dia saya nggak terima, dia nggak Komal terima. ini bukan Komal Muslim Bang. Cuman mau mencari kebenaran, Iya. Ya. ya kan? Ini kalau di live orang lain, kalau di Komal sebelah ya, di Komal sebelah, kalau saya katakan adalah Yesus itu utusan, terus naik Kristen yang lain, marah-marah, maki-maki. Heran aku. Kejang-kejang dia Bang. Bilangnya Panik, bukan kecil-kecil, udah panik lagi, muka pucat lagi. Iya. Datang polisi bubar semua. Malam ini edisi spesial ini Bang Suma. Jadi kita mengumpulkan masyarakat. Satu kecamatan. Siap Bapak Lurah, siap. ada Pak RT, Pak Lurah, Siap. dokternya polisi tidur juga. Datang polisi. Ya, Aduh. Semangat ya. Misiu tetap semangat dan tetap berpegang teguh ya. Pak Lurah. Ya, kalau soal imanku, ya aku tetap teguh pada imanku. Imanku adalah Yesus itu ada utusan. Ia mengatakan dirinya juga adalah utusan. Balik main kayaknya. Selesai. Sopir ambulans masuk. Mana tadi Palestian? Gimana mobil sudah Di sini. sopir? Di Mobil sini sudah gak siap. ada kayaknya. Pak dokter. Sudah pulang. Sudah pulang. Pak dokter, tolong sopir ambulans dikasih turun itu. Bang Suma tolong, kalau misalnya Bang Suma lihat pasien saya di sini, tolong hubungi saya ya Bang. Siap, Baik dokter, baik dokter, baik. Apa saya sering ketiduran, makanya terlena. Iya. Dokter piket ternyata ya. Pak Lurah juga mohon pamit ya. Tetap Iya, siap Pak Lurah, siap Pak Lurah. Ada Kita lagi, juga Pak udah mau istirahat Lagi dulu. nih. Udah naik lagi gitu. Aston Hutapea. Aston Hutapea Dokter lagi. istirahat Ada dulu lagi ya dia Bang nih. Suma ya. Bangkit Kalau lagi. ada pasien saya Siap. kemari, tolong Siap Bapak dokter. Pak RT semua, Pak Lurah, Pak Polisi. Baik Bapak dokter. Assalamualaikum. Ya, silakan. Terima kasih, Selamat malam ya. Pak. Selamat malam Terima kasih semuanya. Bapak dokter. Assalamualaikum. Salam. Selamat malam semuanya. Shalom. Waalaikumsalam. Iya, salam. Aduh, Ya. ini emisi bikin kacau semua orang. Jadi aku pula pemerintah. kamu bikin Bang Juma ini Aparat jadi bikin pemerintah. aku yang ribut. Aku gak ada ribut. Oke lah, udah kondusif sepertinya, saya turun dulu, izin turun. Iya, hati-hati di Udah jalan. malam Bang Juma, udah malam. Iya. Allahu Akbar. Datang kucing-kucing, datang marah-marah gimana itu? Iya, gara-gara situ bilang ini nggak ada otak di kepala tapi di dengkul. Ini Alasannya? dia mengklaim tadi bahwa Yesus itu adalah Tuhan tidak pakai data, itu otaknya di dengkul. Diulang lagi. Nanti naik lagi nanti dia. Marah lagi nanti. Marah lagi nanti. Barang siapa yang mengklaim Yesus itu Tuhan tidak pakai data, berarti otaknya nggak ada, kurang waras. Nah, tambah marah nanti. Mungkin begini, mungkin kalau otaknya itu di kepalanya, pasti ada datanya. Gini Bang, Yesus itu pernyataan Yesus, Yesus sebagai Tuhan itu ada datanya. Contoh Injil Yesus ada, nah, seperti itu kan?
Iya. Ini katanya nggak ada. Kan itu otaknya itu bukan di kepalanya. Berada di mana? Di telapak kakinya. Ya mati meja. Itu bahasa itu yang tidak diterima mereka. Iya. Memang juga kalau di Komar sebelah, begini Bang Zuma ya. Kalau di Komar sebelah saya begitu juga, saya dimaki-maki tuh, marah-marah orang itu gak terima. Ya, yang marah samamu. Siapa yang marah samamu? Kau pikir orang terpancing samamu. Cuman bahasamu itu tidak layak didengarkan. Tuh. Tidak layak gimana? Apa aku salah mengatakan kalau otaknya di telapak kakinya? Nggak salah. Itu biarlah, itu urusanmu lah sama kepercayaanmu. Apapun kepercayaanmu itu urusanmu. Ya. Haleluya. Ya, jangan kamu jadinya menghina-hina mengatakan orang boleh. Iya, haleluya. Izin bicara boleh? Silakan. Lagi di Paston. Ya. Saya sependapat dengan I Miss You gitu, bahwa ini room diskusi yang mengedepankan memang akal sehat gitu. Iya, akal sehat lah. Saya ini orang yang begini fair ya. Saya Katolik, Pak. Tapi saya memahami gini ya. Dari sisi Bang Zuma ini bahwa membuat room ini dia mau menggali sejauh mana ya kekuatan dan karakter iman kita. Apakah bertahan atau melemah? Ya. Dan itu diadu data. Sepakat sekali dari IMCU tadi tidak ada masalah sesungguhnya. Nah, bahkan di fitnah tadi beliau di fitnah. Nah, tidak jadi masalah. Nah, contohnya tadi mengatakan mana pernyataan Yesus yang mengakui dirinya Tuhan. Pernyataan Yesus. Dan di sini logika kita harus bermain. Nah, kalau kita bilang, oh menurut Injil ini, pasti kan dia berpikir begini, bukan menurut perkataan Yohanes, perkataan Yesus itu sendiri. Begitu. Artinya di sini memang orang-orang yang betul memang punya kapasitas dan kemampuan berpikir yang luas. Oke. Saya salut dengan Bang Zuma, roomnya Bang Zuma itu mengedepankan ilmiah. Bahwa supaya kita beriman itu jangan serampangan saja. Betul. Nah, betul yang sampai Pak Sisitimu. Sampai kita gini. Jangan sampai kita melemah. Kalau melemah memang repot dia. Nah, kita harus saja gitu. Beriman itu tidak perlu harus. Pak Sisi Timur tadi bilang Bapak Katolik, ya kan? Kalau Bapak bertanya, ini kan room kita ini kan dibuat oleh saudara kita yang non Kristen, kan begitu ya Pak? Iya. Betul ya. Kita nih bicara yang fakta dulu. Ya. Nah, kalau yang masuk itu yang Kristen maupun Katolik melakukan diskus kepada Bang Zuma sebagai pemilik room karena Bang Zuma pengen mengetahui menggali lebih dalam. Itu cocok Pak melakukan diskusinya. Tapi yang ironisnya di sini terjadi, ada yang mengaku-ngaku dia Kristen, tapi dia pula yang melakukan pembatahan terhadap Kristen. Bukan jadi dia bertanya jawab dengan Pak Zuma ini. Itu yang saya maksud. Saya sendiri di sini sudah kasih KTP di sini. Dengar dulu, nggak usah kamu masuk ke room ini untuk melakukan diskus sama Pak Zuma atau mengeluarkan statement, itu dulu. Kamu masuk ini diskus atau apa? Diskusi. Kalau kamu mau diskusi, kamu kan Nasrani. Ya, kalau kamu Nasrani, kalau mau diskusi mengenai Nasrani, biar kamu lebih dalam imanmu terhadap Kristen, kamu ada pendeta, ada pastor bagi yang Katolik, tanyakan. Bukan jadi kamu di sini di roomnya. Saya bukan kepercayaanku, bentar dulu, kepercayaanku bukan Katolik Bang. Aku bilang atau Nasrani kan Kristen atau Katolik, kan begitu. Pahamin bahasa saya ini. Kalau kamu melakukan diskus di roomnya yang non Kristen, silakan tanya jawab sama pemilik room ini, yaitu Bang Zuma. Biar Bang Zuma juga ada
tanya jawabnya. Bukan jadi Bapak yang merasa Nasrani, Bapak menjustifikasi di dalam kekristenan. Ini yang terbalik Bapak kulihat di sini. Seharusnya Bapak masuknya bukan di room ini. Kalau Bapak mau mempertegas itu, Bapak mempertegas itu di room yang Kristen. Itu yang betul Pak. Bapak salah tempat ini. Saya naik di sini tadi begini Bang. Saya naik tadi di sini karena Bang Juma dari bawah saya tengok Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Makanya saya naik, saya bilang sama Bang Juma, yang Anda katakan itu salah menurut saya ya. Menurut kepercayaan saya, Bang Juma mengatakan Yesus adalah Tuhan, itu salah. Makanya saya naik tadi. Kapan ada Pak Zuma mengatakan Yesus itu Tuhan? Tanya aja Pak Zuma. Tuhan. Jangan Perkataan begini. Sebentar jangan dulu. cerita kan. Sebentar dulu, biar saya tanggapi. Ada Kristen tadi naik diskusi sama Bang Juma. Saya di bawah ini ya. Katanya Yesus adalah Tuhan ya gitu kan. Terus Bang Juma menurunkannya. Gimana itu ini Bang Juma katakan ya. Gimana itu katanya Yesus adalah Tuhan. Tuhan menyembah Tuhan. Terus saya naik. Saya katakan itu salah yang dikatakan saudara itu tadi yang turun Bang Juma. Bang Juma, Yesus itu bukan Tuhan tetapi utusan. Seperti itu tadi Bang. Iya, itu kan karena dia yang masuk awal sebelum Bapak itu. Dia mengatakan Yesus Tuhan sama kayak saya. Yesus itu Tuhan menurut saya. Iman saya mengatakan demikian. Ada yang salah? Ada yang salah dengan statement saya itu, pernyataan saya ini? Ada. Di mana? Salahnya tidak ada datanya. Kamu bicara data. Salah Anda mengatakan tidak pakai data. Kalau Bang Juma yang tanya sama saya kasih datanya. Kalau kau bertanya sama saya, udah lain ceritanya. Berarti kau nggak betul kau Kristen. Itu. Begini, kalau kau mengaku kau Kristen, karena apa kau mengaku kau Kristen? Itu dulu kau jawab dulu. Kau sebagai seorang Kristen kau bilang. Begini Bang ya. Dasar kau mengatakan saya sebagai seorang Kristen tidak menuhankan Yesus. Oh, kau tidak menuhankan Yesus. Itu hakmu. Itu hakmu. Tapi jangan melarang orang menganggap Yesus itu Tuhan. Itu hakmu. Enggak, begini Bang. Bukan begitu Bang. Begini Bang. Saya paling benci Kristen yang mengatakan ada di Bible bahwa Yesus itu Tuhan. Di mana pernyataan Yesus, Injil Yesus mengatakan dirinya sebagai Tuhan. Nah itu. Loh, kan saya udah jawab tadi ngomonganmu itu. Kalau kamu bilang selalu berbalik-balik ke situ pernyataan-pernyataan, kamu seolah-olah tidak memiliki topik yang lain. Itu aja katanya. Yang dibilang di situ dituliskan. Karena belum terjawab Bang, makanya aku balik-balik ke situ, belum terjawab. Balik-balik. Sekarang apa yang kau tanya? Biar aku jawab. Anggaplah aku nih guru agama, apa yang kau tanya? Oke. Gini Bang. Tetap ya, maksudnya dia kan ini saya rasa I Miss You ini orangnya mau dibilang ya cerdas. Ini dia mau membuktikan kira-kira mana itu dalam kitab suci yang mengatakan bahwa Yesus itu sendiri yang mengatakan saya ini Tuhan. Artinya bukan melalui Yohanes, melalui Matius. Jadi begini, ini udah kekeliruan jadinya. Kalau itu berbicara bukan Alkitab lagi. Ya, itu kan maksudnya dia. Makanya saya bilang tadi dia ini cukup. Jadi begini Pak Sisi Timur juga harus paham. Kalau itu yang dikejar Injil seolah-olah Yesus datang ke dunia ini, dia mengeluarkan Injil itu dengan perkataan dia sendiri, dengan ada nama Injilnya adalah Yesus. Ini kan sudah keliru Pak. Ini kan kekeliruan dalam memahami agama. Sekarang Bapak memiliki apa di situ? Alkitab sebagai pegangan Bapak. Nah, di Alkitab itu udah jelas ada kitab-kitabnya namanya apa-apa saja. Nah, apa isi dalam kitab itu? Itu adalah pernyataan-pernyataan atau firman-firman yang dikeluarkan oleh orang pada saat itu. Yaitu kayak contohnya Tuhan Yesus berfirman. Nah, itu dituliskan di dalam kitab-kitab itu. Siapa yang menulisnya itu? Iya, orang-orang yang langsung mendengarkan di situ, murid-muridnya. Oke, Pak Aston. Nah, kira-kira sanggahan itu I Miss You bisa terima, Pak? Bagaimana, Bang I Miss You? Apa, Bang?
Kira-kira sangkaan dari Pak Aston seperti itu kira-kira bisa diterima atau gimana? Kadang-kadang kalian ini sebagai Kristen menuhankan Yesus, saya mau ini sekali, mau pengen tahu kali, kenapa Anda menuhankan Yesus sementara Yesus sendiri mengakui dirinya, Bapa mengutus aku. Gimana orang abang ini? Jadi begini, Bapak kembali lagi bicara ke situ, bicara mengutus. Berbicara mengutus, itu implisit itu Pak. Sama itu dengan bahasanya, mau apapun itu bahasanya, jangan pula dilampaui kuasa Tuhan. Sifat mengutus itu bahasa bisa kita pakai juga dengan bahasa-bahasa keseharian. Tetapi yang jelas, kenapa satu menuhankan? Perkataan itu benar atau tidak? Dengar. Itu perkataan itu benar tidak? Loh, kalau perkataan itu sudah pasti benar. Firman itu benar. Oh, ada bicara jadi Yesus utusan ya? Berbicara Jadi Yesus Tuhan. utusan. Dengar dulu. Ya, jadi Yesus utusan bukan? Yesus juga seorang mengatakan utusan. Aku tidak mau mengatakan dia utusan, itu aku juga. Bodoh kau ngomong. Ini yang aku bilang. Ketawamu itu gak dewasa kau. Apa sih bodoh kau dalam bicara? Cuma ketawamu itu. Gak usah lah kau kursi. Iya. Sorry. Kalau kau sorry bosku ya. Udah banyaknya kau baca dalam pidato. Akulah hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah balai. Bentar dulu. Itu semuanya Kayaknya Yesus. Kayaknya abang ini banyak menonton film Malampir. Rasulnya. Aduh. Kayaknya abang ini banyak menonton film Malampir. Iya kan? Malampir. Suaramu kayak mak lampir ya tadi. Ada. Ini manusia apa ini? Kok manusia kayak gini ya? Kasian kali orang tuanya punya anak kayak gini. Marah-marah lagi ya? Ini Nggak ada di spesifiknya begini. Begini. Ini ya, miss you. Gini Bang Amisio. Gini Bang Amisio. Apa kira-kira kalau menurut logika Bang Amisio itu kira-kira saja ya, kalau Yesus itu mengakui dia itu sebagai Tuhan, kira-kira bagaimana? Kira-kira saja dulu. Kalau ada, ya begini. Kalau ada Injil Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan, maka saya gini Bang. Karena begini, sudah dijelaskan oleh Pak Aston tadi bahwa dalam Injil itu tidak ada Injil Yesus dan logika, memang ini taruhan logika. Saya mau bertanya, kira-kira kalau Yesus itu mengakui Tuhan, kira-kira menurut Bang Amisio kira-kira gimana? Maka ketika saya naik sama Bang Juma tadi di sini, saya katakan itu perkataan saudaraku itu sebelum saya naik itu benar. Atas pernyataan Yesus, atas Injil Yesus. Injil Yesus lagi. Jangan kamu bicara Injil Yesus kawan. Nggak ada Injil Yesus. Injil itu siapa ya? Yesus itu sendiri karena firman-Nya dari situ. Jadi kenapa Anda, sebentar dulu, kenapa Anda mengatakan Yesus itu Tuhan sementara Injilnya nggak ada? Injilnya nggak ada. Gimana lari pertanyaanmu? Nggak ngerti kita, mas pertanyaanmu. Anda tadi mengatakan Injil Yesus tidak ada, betul? Nggak ada Injil Yesus. Tapi kenapa? Sebentar dulu. Ya. Anda mengatakan Injil Yesus tidak ada. Kenapa Anda mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan sementara Injilnya tidak ada? Injilnya tidak ada. Injil apa yang tidak ada? Injil itu ada 4 Injil itu. Dari penulis yang berbeda. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Gak paham dia ini Juma. Coba kasih paham dulu dari pertanyaanku ini. Nggak paham. Gimana aku jelaskannya ini? Gimana? Gini. Bang Sisi Timur jelaskan, silakan. Gini. Maksudnya begini, Bang Amisio. Seperti Al-Quran,
Di dalam itu kan tidak mungkin Nabi Muhammad mengatakan bahwa dia, tapi di dalam ini kan tulisan, Al-Quran ini kan tulisan, siapa penulisnya? Apakah betul Nabi Muhammad itu menuliskan langsung? Memang betul, dia bersabda. Nabi Muhammad pasti bersabda dan mengutip, dan itu dibuatkan dalam tulisan seperti itu. Jadi itu dibukukan, sama seperti Alkitab dibukukan. Menurut gini. Menurut kesaksian para rasul ini kan pengikut Kristus, murid-murid Kristus, kesaksian hidup Yohanes. Jadi mereka yang menuliskan itu. Nah, karena kesaksian mereka begitu. Yesus mengatakan gini. Mungkin Yesus mengatakan, tidak ada memang Injil yang bilang langsung Yesus mengatakan Injil gitu. Berarti tidak ada. Berarti tidak ada kitab suci dong. Tidak ada pembagian lebih spesifik. Ada bab ayat sekian. Ada 1 Korintus, ada Markus, ada 1 Yohanes, 2 Yohanes. Tidak ada itu. Jadi mungkin seperti itu. Dalam Al-Quran juga ada pembagiannya. Mungkin seperti itu ya Bang Zumaya. Iya. Begini ya. Kalau di Muslim agama Islam ya, saya dengar ya. Memang betul Baginda Muhammad itu, ya udah hidup lampu ya. Kalau Baginda Muhammad itu tidak tahu baca ataupun tidak menulis, betul itu Bang Juma? Yes. Nah, oke. Tapi waktu diturunkan Al-Quran itu yang menuliskan adalah ulama-ulama. Terus sahabat Muhammad itu para sahabat. Terus Muhammad ini ya menceritakan atau mendiktekan, terus sahabat-sahabatnya menuliskan. Nah, itu ada Muhammad di situ ya, ada Muhammad mendiktekan, terus sahabat-sahabatnya menulis. Sementara kalau di Bible itu Yesus sudah tidak ada lagi di bumi, baru dituliskan Bible itu Bang. Nah, jauh kali, makanya aku bilang jauh kali. Misyu ini pintar. Akui juga, saya akui bahwa MSU ini memang. Tapi begini, saya atau tidak, bahwa kesaksian hidup pada saat itu tuh, gini ya, kesaksian hidup semasa Yesus ada, itu pasti ada Yohanes, ada Petrus. Nah, itu kan dalam Alkitab itu tertulis itu, dalam kitab suci tertulis itu. Nah, bahkan sampai kematian dan kebangkitan Kristus ada kesaksian masih ada Petrus, masih ada Yohanes dan lain-lain. Berartinya ada orang pada saat itu yang memberikan kesaksian. Kalau tidak mana kita tahu sekarang gitu ya. Nah, memang ada penulisan, tapi yang mengatakan bahwa Yesus yang menginjili dirinya sendiri tidak ada. Tidak ada. Kalau itu berarti kitab suci tidak ada gitu. Artinya mungkin ini pemikiran dari Pak Amisi yang mungkin perlu dikedepankan lagi, bahwa memang Alkitab itu seperti yang dijelaskan seperti di Al-Quran tadi. Yang betul seperti itu. Harus ada kesaksian dulu, kesaksian hidup. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Nah, masuklah Pak Aston Hutapea tadi menanyakan hal itu. Kalau seperti Bang Zuma juga, dia kan tidak akan mengenal Al-Quran kalau memang tidak ada yang menuliskan itu dulu. Nah, dan seperti yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad dia tidak menuliskan ini itu. Nah, dia mengatakan dan para sahabatnya mengutip itu dan dibukukan. Maka jadilah sampai sekarang. Gitu. Mungkin seperti itu. Atau ada pendapat lain dari Pak Aston? Ya, intinya begini, Pak Sisi Timur. Yang namanya Injil itulah kumpulan-kumpulan kitab yang dituliskan oleh murid-murid Yesus yang ada ikut di zaman Yesus masih hidup. Semua perkataan-perkataan Yesus dituangkan di dalam tulisan-tulisan rasul-rasulnya itu. Dari Matiusnya, Markusnya, Lukasnya, Yohanesnya. Jadi itulah
bukti daripada perkataan-perkataan Yesus pada masa hidupnya. Itu yang dituliskan. Nah, kumpulan kitab Injil yang dinamakan dengan Injil. Jadi jangan bilang Injil Yesus. Lah, jadi Injil Yesus lagi larinya kan. Sementara Injil itu adalah kumpulan perkataan-perkataan dari Tuhan Yesus. Ini yang gagal dipahami oleh teman-teman ini. Ini ya, besok kan kita bisa lanjutkan lagi. Udah malam ini ya. Mau dulu nih. Karena besok mau kerja aku ini. Gak bisa bangun aku, gak bisa bangun lagi aku besok ini. Besok kita lanjut lagi. Iya. Terjawab. Kalau sisi barat sekarang masih 12:30. Di sini kami dengan Bang Juma mungkin sudah mau hampir jam 3. Iya betul. Kalau jamku di sini, kalau jamku di sini jam 2:15 menit. Bisa? Oh bisa Bang? Iya. Iya, jamku di sini, jam di Nias di sini. Jamnya rusak dia. Baterainya jam di Nias. Aku kan di Nias sekarang. Jadi jamnya ini di rumahku jam 2:15 menit. Terserah yang I miss you, suka belum tahu, ya kan? Kamu yang kebenaranmu, kamu yang tahu. Izin turun dulu ya. Perkataanmu itu udah tahu kamu. Kepada saudara-saudara di bawah yang saya bilang tadi otaknya didengkul ataupun dipatak, saya minta maaf ya semuanya. Iya. Ya. Oke Bang. Baik teman Bang Aston dan juga Sisi Timur dan MSU. Saya minta maaf ya. Terima kasih banyak udah hadir di sini ya Bangku ya. Terima kasih Bang Juma. Siap, sama-sama. Selamat Baik. Malam. Orang Kristen mengatakan shalom dan orang Islam mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik Bang, makasih Bang. Saya juga mau pamit. Ya. Saya juga mau pamit pada teman-teman, makasih ya. Terima kasih udah berkumpul dan udah bergabung di sini, udah bersama dengan kita di sini. Terima kasih. Insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Ada satu hal yang mesti saya sampaikan sebelum kita tutup terkait dengan pernyataan-pernyataan kita, saudara kita Kristen tadi. Saya sengaja nggak masuk untuk menyela karena saya tidak ingin diskusi panjang. Untuk saat ini kita mau istirahat. Mungkin tidak dipahami oleh saudara kita Kristen oleh karena sudah terpatrit dalam iman, kepercayaan, keyakinan mereka bahwa yang disebut Injil itu 4 kitab kanonik, Kisah Para Rasul, Petrus, dan mungkin juga termasuk surat Paulus. Tapi ada hal yang sejatinya harus didudukkan. Seperti Nabi Muhammad datang, Nabi Muhammad itu tidak mengatakan tentang kitab Al-Quran itu sudah terbentuk menjadi sebuah buku atau kitab. Tapi Nabi Muhammad menyebut kitab. Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kan gitu ya. Nabi Isa juga ketika datang sama. Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Nah, yang menarik di sini Yesus. Kenapa Yesus menarik? Di Yohanes 1 contoh misalnya, Yesus bertemu dengan Filipus, lalu Filipus dipanggil, Filipus ikutlah denganku. Nah Filipus ikut dengan Yesus menuju ke mana? Ke Galilea. Ketika Yohanes ditangkap di sana, di Galilea, Yesus mengabarkan kemudian Injil kerajaan Allah, Injil Allah. Jadi yang bersama dengan Yesus adalah Filipus, bukan Markus, bukan Matius, apalagi Paulus, bukan. Tapi Filipus. Filipuslah yang kemudian diajarkan untuk sampai ke Galilea mengajarkan Injil Allah. Nah, jadi ada legalitas Filipus di situ. Sama seperti Nikodemus juga ada legalitas di sana. Kenapa? Nikodemus yang menurunkan jenazah orang yang disalib yang disebut Yesus menurut saudara kita Kristen. Jadi
poin lanjutannya adalah ketika di Kisah Para Rasul atau KPR 8 nomor 35, ternyata Filipus memberitakan Injil Yesus. Nah ini yang kurang dipahami. Yesus memberitakan Injil Yesus. Teman-teman kita tadi mana ada Injil Yesus? Nah itu Filipus sebagai murid yang menerima legalitas, ijazah, penghargaan, orang yang diberi pengesahan, orang yang diberi validasi oleh Yesus untuk mengajarkan Injil Allah, yang mana nanti Injil Allah ini setelah dirangkumkan kemudian pengajarannya, Filipus melanjutkan tongkat estafet pengajaran itu dengan Yesus mengatakan Injil Allah. KPR 8 nomor 35. Berarti Injil Allah, Injil Yesus itu ada. Maka mulailah kemudian Filipus berbicara dari nas itu, dan dia berbicara tentang Injil Yesus. Ada Injil Yesus. Apa pembuktiannya? 1. Yohanes 12. Apa kata Yesus di sana? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah menerima. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya. Yaitu firman yang aku katakan kepada mereka, firman itulah kelak akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Dan aku berkata-kata dari diri, bukan berkata-kata dari diriku sendiri. Melainkan apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan, sahabat Abio, syukran. Apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Dan firman Tuhan itu adalah kekal. 2. Yang ketiga, Yohanes 14 nomor 20. Yohanes 14 nomor 24. Apa kata Yesus di sana? Firman yang kau dengar dari diriku itu bukan dari aku. Tetapi dari dia yang telah mengutus aku. Itulah firman Allah. Perkataan-perkataan yang diterima oleh Yesus, lalu kemudian Yesus lantunkan berupa suara kepada sahabatnya, muridnya. Itu bukan dari Yesus, tetapi dari Allah yang telah mengutusnya. Itulah yang disebut Injil. Lalu, yang keempat. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka telah menerimanya. Berarti murid-murid sudah menerima Injil Allah. Dan mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Injil Allah sudah diterima oleh murid-murid. Cuman masalahnya adalah ketika para murid sudah menerima segala firman dari Yesus, tidak ada yang hafal. Tidak ada yang menghafalkan. Tidak ada yang menuliskan. Catat itu. Nabi Muhammad, al-yawma akmaltu lakum. Pada hari ini kemudian, aku sempurnakan nikmatku. Aku sempurnakan agamaku. Yaitu Islam. Nah pada saat itu disempurnakan, para sahabat menerima hafalan. Dihafalkan dan dituliskan. 2 metode ini ada di Islam. Dalam metode kodifikasi Quran jelas itu diberitakan bahwa para sahabat menghafalkan, para sahabat menuliskan. 2 kekuatan yang tidak mungkin goyah. Sahabat random, syukran. Sedangkan di Bible dua-duanya nggak ada. Sahabat tidak menghafalkan, sahabat tidak menuliskan. Murid tidak menghafalkan, murid tidak menuliskan. Berbeda dengan Nabi Muhammad. Sahabat menghafal, sahabat menuliskan. 2 kekuatan yang sangat dahsyat secara budaya penyampaian Al-Quran sebagai kitab suci yang bersanad. Sedangkan Bible tidak ada dua-duanya. Apa yang terjadi? Oh, kita nggak bisa menutupi, saudara-saudara kami Kristen nggak bisa menutupi bahwa Injil tidak tercatat. Injil tidak tertuliskan. Injil tidak terhafalkan. Lalu bagaimana dengan kitab kanonik? Kitab kanonik itu adalah sisa-sisa pemberitaan tentang peristiwa yang terjadi yang membahas tentang Yesus dan murid-muridnya, pengajaran Yesus. Jadi itu adalah kumpulan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Baik itu hubungannya dengan Yesus, Yesus dengan muridnya, Yesus dengan Tuhannya, Yesus dengan umatnya Bani Israel. Nah, dikumpulkan berdasarkan apa? Berdasarkan hasil penelitian-penelitian dari orang-orang yang melakukan kesaksian.
Jadi posisi Injil yang tadinya adalah segala firman yang tidak dibukukan oleh sahabat murid-murid Yesusnya, tidak dibukukan dan tidak dihafalkan, itu hilang, menyisahkan berita simpang siur yang orang masih ingat-ingat. Dulu Yesus pernah mengatakan begini, dulu Yesus pernah begini, dulu muridnya pernah mengatakan begini, seingatku begini. Ditulislah oleh para penulis kitab kanonik. Nah, karena itu bukan hafalan yang diterima dari mulut Yesus, karena itu bukan kitab yang diterima dari tangan Yesus, maka sangat syarat oleh kesalahan-kesalahan bisa jadi. Kenapa? Karena bukan murni firman Tuhan, bukan murni sabda Yesus, bukan murni kemudian kalamullah, melainkan hanya dituliskan berdasarkan hasil penelitian yang ada.